Oke, pada bahasan mengenai model periodik tunggal stokastik untuk barang yang mudah kedaluarsa ini ada beberapa hal yang perlu diperkenalkan. Pertama, mengenai jenis-jenis barang yang bisa dianggap perishable. Kemudian ada juga bagaimana memodelkannya secara stokastik. Kita lihat sama-sama di sini. Ya, saat memilih model inventory untuk produk tertentu, kita harus melakukan perbedaan untuk dua tipe produk. Ada yang namanya produknya stabil, artinya tetap bisa dijual kapanpun dan tidak ada deadline-nya. Dan yang kedua ada yang namanya disebut dengan produk yang mudah kedaluarsa, perishable product, yang artinya hanya bisa dibawa dalam stok inventory untuk periode waktu tertentu saja sebelum tidak bisa dijual lagi. Jenis produk ini adalah model periode tunggal dan variasinya. Secara khusus periode tunggal dalam model ini sangatlah merupakan periode yang terbatas sebelum produk tersebut tidak bisa lagi dijual. Jadi ada banyak gitu produk-produk yang tidak bisa lagi dijual yang kedaluarsanya sangat cepat gitu ya. Salah satu contohnya adalah koran gitu ya. Koran dijual itu yang di newsstand, di tempat-tempat lapak-lapak penjualan koran itu adalah barang yang perishable gitu. Karena cuma hari tertentu itu saja yang bisa di stok gitu untuk single day, jadi nggak ada besoknya, nggak ada lagi gitu. Kalau sudah besoknya dia menjadi barang yang out of date, jadi sudah nggak diperlukan lagi sebenarnya gitu, karena sudah akan digantikan dengan koran besoknya lagi gitu. Artinya saat permintaan untuk koran itu adalah variabel random, karena diasumsikan di sini yang kita akan pakai adalah permintaannya random gitu kan, kita nggak menentu per harinya. Owner yang punya lapak koran ini perlu memilih kuantitas order hariannya yang memberikan umpan balik yang tepat antara biaya potensial untuk mengorder kalau kelebihan gitu dan potensial cost kalau ordernya kurang. Jadi dia harus memperhitungkan itu gitu. Ya, dilihat di sini karena masalah umum yang akan dianalisa tepat untuk contoh ini, masalah ini secara tradisional dinamakan newsboy problem. Jadi masalah newsboy koran gitu ya. Akan tetapi model ini tetap dikenal sebagai model yang bisa diaplikasikan untuk produk yang kedaluarsa lainnya juga, sama dengan jenisnya surat kabar tadi. Ini ada beberapa tipe dari produk yang kedaluarsa, ya, yang mudah kedaluarsa ya. Produk itu ada yang kedaluarsa gitu, makanan gitu ya, tapi mungkin tidak perishable, tidak cepat kedaluarsanya. Ada barang yang malah tidak ada kedaluarsanya, misalnya pakaian gitu kan, mungkin cuma ketinggalan zamannya aja gitu, tapi ini kalau barang baju yang seasonal itu termasuk perishable. Jadi di sini perishable-nya itu bisa berbeda tergantung periode yang mau kita anggap mudah kedaluarsa. Bisa mingguan, bulanan, atau bisa beberapa bulan, atau cuma 1 hari aja. Gitu ya. Ini periodical yang periodik selalunya ada, misalnya surat kabar dan majalah gitu ya. Bunga yang dijual. Kemudian kalau buat fresh food, makanan yang segar. Gitu ya. Bunga ini tadi makanan fresh food, kemudian hasil-hasil produksi misalnya termasuk juga buah segar, sayuran segar
Itu ya, kan ada kadaluarsanya termasuk cepat gitu. Sayur dan buah kalau 2-3 hari akan terlihat tidak segar dibandingkan yang baru sampai gitu, memang baru uh, sampai stoknya. Kemudian pohon Christmas, tentu saja ini termasuk perishable karena adanya cuma Christmas. Kemudian adalah seasonal clothing, jadi barang-barang yang baju-baju yang season, yang per season gitu ya. Sama walaupun kita di Indonesia cuma ada 2 musim, panas dan kemarau dan hujan, sama aja gitu. Nggak mungkin juga kita pakai apa namanya jas hujan di saat musim kemarau kan gitu, ataupun kita nggak akan mungkin pakai sweater di saat musim kemarau gitu ya. Jangan dipaksakan demi gaya gitu, diantaranya kira-kira gitulah. Ini kan seasonal clothing, jadi kita akan bermunculan jaket-jaket pada saat winter misalnya gitu ya. Kemudian baju-baju yang tipis dan bahan berbahan katun itu biasanya munculnya di musim panas gitu dan sebagainya. Jadi untuk negara yang 4 musim itu seasonal clothing itu memang termasuk barang yang perishable gitu ya. Karena musim panas dan musim gugur itu agak berdekatan, walaupun gugur itu udah mulai terasa dingin gitu ya. Jadi mungkin ada yang masih pakai baju yang apa namanya untuk summer, uh, tapi tidak begitu tipis misalnya gitu. Kalau winter tentu saja yang tebal. Kemudian kalau semi sudah masuk spring itu biasanya masih terasa dingin juga. Kalau negara yang 4 musim yang betul-betul ada salju kayak di Amerika itu pasti winter juga masih terasa sangat dingin, atau di Korea gitu ya. Sekarang demam Korea atau Jepang gitu ya. Jadi kalau diperhatikan musim semi mereka pun masih pakai jaket. Tapi coba kalian lihat kalau summer gitu nggak ada gitu, malah yang ada hot pants yang lelakinya celana-celana pendek, bajunya yang tipis-tipis dan lain sebagainya. Itu termasuk seasonal clothing. Nah ini yang nomor 7 juga termasuk greeting card, ya, kartu-kartu juga, kartu season, kartu selamat apa namanya kartu apa namanya Christmas, kemudian kartu Lebaran gitu. Itu kan seasonal, nggak ada. Kita akan tidak akan menemukan kartu lebaran dijual sekarang gitu kan ya. Gitu. Kalau greeting card yang biasa misalnya untuk birthday segala macam tuh mungkin ada selalu gitu. Tapi kalau yang seasonal, kalau kartu Natal ya mungkin sudah mulai ada sekarang karena udah mau deket Desember, tapi jangan berharap menemukan kartu lebaran gitu ya. Karena lebarannya masih lama gitu. Oke, kemudian fashion good gitu nomor 8, fashion good yang bisa stylenya apa namanya pindah style gitu, jadi style sekarang misalnya fashion good, nggak tahu deh ibu apa kiblatnya, mungkin ke arah Koreaan gitu, itu fashion goodnya itu kan bisa out of style ya, bisa out of style yang sekarang lagi booming mungkin bulan berikutnya ataupun tahun berikutnya nggak lagi gitu. Kemudian new cars, mobil gitu ya di ujung tahun modelnya. Kemudian produk yang bisa obsolete soon gitu ya, bisa hilang segera mungkin. Kemudian spare part yang vital yang harus diproduksi selama run produksi terakhir gitu kan, ada beberapa spare part kendaraan itu yang udah nggak bisa dipakai lagi untuk produksi kendaraan yang ini, hanya berlaku untuk spare part yang ini. Kalau udah produksi yang lain mungkin spare partnya nggak fit lagi gitu. Kemudian reservasi ini untuk airline, untuk booking penerbangan ini juga termasuk yang perishable karena reservasi itu untuk kelebihan dari seat, jumlah seat yang overbook itu sebagai bisa dianggap sebagai inventory dari perishable product, karena namanya kita membuat reservasi untuk yang overbook itu kadang-kadang kan nggak bisa dijual kalau flightnya udah terbang gitu ya. Jadi harus ada pengaturan yang lebih lanjut mengenai reservasi yang dilakukan oleh airline. Jadi airline yang buat, jadi perusahaan penerbangan yang buat reservasi untuk menyediakan seat kosong kalau kalau kira-kira nanti ada overbook gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat
Jadi ini contoh-contohnya barang perishable. Kalau ada yang tertarik meneliti mengenai inventory stokastik barang-barang yang perishable, itu bisa dipikirkan apa saja kalau mau menggunakan data gitu. Atau mengembangkan modelnya pun boleh. Itu banyak topik-topik menarik. Kalau Ibu perhatikan dari beberapa riset penelitian mahasiswa kita matematika, udah banyak sekali yang semenjak diperkenalkan masalah-masalah yang stokastik ini, banyak topik-topik yang berhubungan dengan apa namanya, inventory stokastik. Oke, tipe yang terakhir tadi adalah yang menarik, cukup menarik, karena kebanyakan airline itu dan beragam perusahaan yang melibatkan pentransportan passenger, penumpang gitu ya, sekarang menggunakan model ini secara besar-besaran untuk menganalisa seberapa besar overbooknya telah dilakukan. Misal di tahun 92 isu di majalah Interface ini menjelaskan bagaimana American Airlines, ini salah satu airline punya Amerika, berhubungan dengan overbook ya. Tambahan artikel juga menjelaskan bagaimana perusahaan juga menggunakan OR untuk menyelesaikan beberapa isunya gitu ya, seperti masalah tarif angkutan. Aplikasi OR ini yang disebut dengan revenue management, jadi manajemen pendapatan, itu bisa meningkatkan revenue tahunannya American Airlines. Jadi dia menggunakan cara itu gitu ya. Jadi dia revenue management melalui revenue management yang merupakan salah satu topik dari inventorinya. Saat memanaging atau mengatur inventory dari tipe yang demikian, dari untuk produk yang mudah kedaluarsa, biasanya kita berhubungan dengan beberapa pertimbangan di luar yang didiskusikan di bagian ini. Riset itu bisa kita lakukan untuk memperluas model agar memusatkan pada pertimbangan ini, dan progres bisa kita buat ya. Di sini ada footnote references, itu bisa dibaca sebagai apa namanya, bahan bacaan. Berikutnya contoh tentang distribusi bicycle yang ada di bagian pertama ya, wholesale merupakan apa namanya, gudang ya, gudang distribusi sepeda. Ada distributor sepeda nih punya masalah dengan kekurangannya model yang cukup populer, yaitu yang kecil, jenis kendaraan, jenis sepeda untuk anak perempuan yang 1 speed saja. Dan sekarang ini sedang mereview kebijakan inventorinya untuk model ini. Distributor membeli kendaraan model ini dari perusahaan secara per bulan, dan kemudian mensuplainya ke beragam toko sepeda di Amerika Barat untuk pembelian order. Berapa demand total dari toko sepeda dalam waktu yang diberikan itu cukup tidak pasti gitu ya. Kita nggak tahu total demandnya, berubah-ubah pasti. Oleh karena itu pertanyaannya, seberapa banyak sepeda yang harus dipesan oleh pengusaha untuk suatu bulan tertentu, dengan syarat level stoknya leading pada bulan tersebut gitu ya, membawa kepada bulan itu stok levelnya tinggi lah gitu. Jadi distributor telah menganalisa biaya dan menentukan hal-hal yang penting berikut ini. Pasti ada ordering cost-nya, cost untuk menempatkan order, cost untuk memberikan order penawaran, ditambah biaya sepeda yang akan dibeli, yang memiliki 2 komponen. Ada biaya administratif, yaitu penempatan order ya, sebesar 200, dan biaya
aktualnya, yaitu 35 untuk wholesaler ini. Kemudian ada holding cost, biaya memaintain inventory, biaya sekian, menunjukkan biaya modal, kemudian warehouse-nya, tempat gudangnya itu, asuransi, pajak, dan lain sebagainya, itu semua termasuk holding cost. Kemudian ada shortage cost, adalah biaya untuk tidak memiliki sepeda pada saat itu juga, saat kita malah perlu gitu ya. Jadi ada biayanya juga. Model yang tertentu itu biasanya mudah kita order ulang dari pengusaha, dan toko biasanya menerima gitu ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat contoh yang itu lagi tadi. Ini kok kayak terpotong Ibu ya. Ada yang terpotong berarti Ibu ini nomornya. Kita lihat aja lagi, ini beberapa istilah ini sudah ada dari awal pendefinisian inventory gitu ya, yang pastinya bisa kamu cek gitu. Jadi sebetulnya ini contohnya ya, refer back, jadi mengacu ke contoh tadi, ini ada unit cost ya, ada perkembangan baru bahwa pengusaha baru saja menginformasikan distributor bahwa model ini akan discontinue. Jadi tidak akan dilanjutkan model ini. Jadi harus dihabiskan stoknya. Jadi pengusaha menawarkan distributor kesempatan untuk membuat satu pembelian akhir dengan biaya yang sangat murah lah gitu. Yaitu unit cost hanya 20 per bicycle, padahal sebelumnya 35 tadi gitu ya. Dengan pengaturan yang khusus, distributor juga tidak memberikan biaya setup cost. Kemudian distributor merasa bahwa offer ini memberikan kesempatan ideal untuk membuat satu pembelian akhir pada konsumennya gitu ya, penjualan, karena harganya yang cukup murah, tidak ada setup cost gitu ya, maka distributor merasa offer ini cukup memudahkan kesempatan bagi penjualan akhir untuk ke konsumennya, yaitu konsumennya adalah bicycle shop ya, jadi toko-toko sepeda untuk season Christmas yang akan datang dengan reduce price hanya cuma 45 per bicycle. Oleh karena itu akan ada profit 25. Kalau tadi 35 soal yang pertama. Jadi ini 45. Jadi dijual 45, dari manufacturernya cuma 20, jadi mereka akan ada profit 25. Ya, ini cuma sale one time ya, jadi cuma penjualan satu kali aja, karena barang itu out of stock gitu ya, tidak akan dilanjutkan, discontinued. Nah, karena itu akan segera digantikan dengan model yang baru gitu ya. Oleh karena itu, sebarang sepeda yang tidak terjual selama sale ini akan menjadi tidak ada harganya. Kan, tapi distributor percaya bahwa distributor mampu membuang dari kendaraan yang tersisa setelah Natal dengan menjualnya dengan biaya yang nominal 10 aja, yang disebut dengan salvage value-nya. Ya, nih. Oleh karena itu akan merecover setengahnya jadilah gitu. Jadi rugi tapi tetap ada salvage-nya. Nggak rugi 100%. Jadi dia beli 20, dijual 10, rugi 10 saja gitu. Ya. Biaya relevan, jadi ini memperkenalkan biaya-biaya mulai dari unit cost, setup cost, kemudian ada salvage value-nya, kemudian expense yang lain adalah biaya memaintainnya untuk bicycle atau kendaraan yang tidak terjual dalam inventory sampai akan dibuang setelah Christmas. Kalau kita gabungkan biaya modal,
dalam inventory dan biaya storage, biaya penyimpanan lainnya, biaya inventory ini diestimasi menjadi $1 per sepeda yang tersisa di inventory setelah Natal. Jadi dengan mempertimbangkan nilai salvage tadi yang besarnya $10, unit holding cost-nya menjadi min 9, yaitu 1 dikurang 10. Jadi min 9 per sepeda. Gitu ya. 10 adalah salvage value-nya tadi. Dua komponen biaya yang tersisa masih memerlukan diskusi, yaitu shortage cost dan revenue-nya. Jika permintaan melebihi penawaran, maka konsumen akan gagal membeli sepeda. Ya, dikarenakan yaitu kehendaknya tidak terpenuhi, yang akan menghasilkan suatu biaya pada distributor. Biaya ini adalah kuantifikasi per item dari kerugian bahwa keinginan tidak terpenuhi dikali permintaan yang tidak terpenuhi kapanpun shortage-nya terjadi. Distributor mempertimbangkan biaya ini tuh bisa diabaikan, jadi nggak ada. Jika kita adopsi kriteria mau memaksimumkan keuntungan, kita harus masukkan juga revenue dalam model pendapatan. Kalau keuntungan ya harus ada pendapatan dikurang biaya, itu namanya untung ya kan. Jadi profit totalnya, keuntungan total itu sama dengan ya tadi Ibu bilang revenue pendapatannya dikurang biaya yang diperlukan. Biaya apa? Biaya order tadi ya kan, biaya holding dan biaya shortage-nya. Kita asumsikan tidak ada inventory inisial, jadi kita nggak ada inventory yang tersimpan sebelumnya. Profit ini untuk distributor berarti profit sama dengan 45 tadi harga sepeda dikali jumlah yang terjual dikurang 20 itu harga sepeda. Harga sepeda yang dijual oleh distributor ini adalah harga sepeda yang dibeli oleh distributor dikali berapa banyaknya ditambah 9 ya. Tadi karena min 9 ditambah min 9 dikurangi ya. Kan biaya ini kan semua biaya nih. Jadi 45 min 20 ditambah 9 dikurang ya, sorry. Oh. Jadi 45 min 20 plus 9. Jadi jumlah yang tidak terjualnya gitu ya. Sekarang kita misalkan Y adalah jumlah yang dibeli oleh distributor gitu ya. D-nya demand, Y-nya jumlah yang dibeli. Ingat ya, D-nya demand yang dipakai oleh konsumen yaitu toko sepeda. Sehingga minimum DY yaitu jumlah yang dijual. Jadi demand-nya berapa, yang dibeli berapa, berarti yang paling minimum adalah jumlah yang terjual. 0 sampai Y min D, ya. Y aja jumlah yang dijual, kemudian demand-nya berapa, yang paling kecil itu adalah yang terjual. Yang tidak terjual berarti antara 0 dengan Y min D, yang dibeli berapa, demand-nya berapa gitu. Oleh karena itu profitnya adalah 45 min DY dikurang 20Y gitu ya. Tadi Y adalah number purchase nih. Ini notasikan dari sini. Ditambah 9 maksimum 0Y min D. Ya, ini number unsold-nya. Tambah berarti, bukan dikurang gitu ya. Sorry, ini nggak kurung buka sih, langsung aja minus atau di depan sebenarnya. Nih. Jadi yang unsold berarti harus ditambahkan dikurangi biaya yang terjadi. First term, jadi yang ini nih, ini first term, second term, term ketiga. Ini suku pertama ini dapat ditulis juga 45 min DY ini berarti 45D min 45 maksimum 0 DD min Y. Bisa kita tulis seperti itu ya. Ya, demand dikurang demand min banyak yang di-purchase. Kemudian tempat 45 max 0 D min Y itu menunjukkan pendapatan yang hilang karena demand yang tidak terpenuhi.
revenue yang hilang ini ditambah biaya lain dari hilangnya keinginan konsumen karena permintaan yang tidak terpenuhi, yang tadi diasumsikan diabaikan, itu bisa kita interpretasikan sebagai shortage cost. Jadi biaya cost karena kehilangan keinginan untuk beli gitu ya. Catatan bahwa 45D ini independen. Jadi bentuk akan independen dari kebijakan inventory ya, yaitu nilai Y yang terpilih, dan bisa di-delete dari fungsi objektif karena nya akan meninggalkan kita profitnya tadi tinggal nih min 45 itu adalah ini tadi jadi hilang ini tadi hilang, tinggal yang ini aja gitu ya. Untuk kita maksimumkan, semua suku di bagian kanan adalah negatif dari biaya ya, di mana biaya ini adalah shortage cost, ordering cost, dan holding cost yang memiliki nilai negatif di kasus ini. Karena kita bukan memaksimumkan negatif total cost, kita bisa balik aja. Daripada kita memaksimumkan negatif, lebih baik kita meminimumkan positif. Jadi sebenarnya sama aja, tapi kita ubah seperti ini bentuknya sehingga jadi positif, meminimumkan cost ya kan. Kalau kita relevan ini adalah profitnya gitu kan, memaksimumkan. Kalau kita balik ini menjadi total cost, berarti meminimumkan. Secara lebih tepat, karena biaya total adalah variabel random, karena D itu variabel random, D variabel random. Kenapa? Karena demand-nya tidak diketahui. Gitu ya. Tidak pasti per bulannya, per periodenya. Maka tujuan yang diadopsi untuk model ini adalah mau meminimumkan biaya total harapannya. Dalam diskusi mengenai interpretasi dari biaya shortage, kita asumsikan bahwa permintaan yang tidak terpenuhi itu hilang bisa. Jadi tidak ada backlog. Jika demand yang tidak terpenuhi itu dapat dipenuhi oleh pengiriman prioritas, maka penalaran alasan yang serupa itu bisa juga berlaku. Komponen pendapatan dari income bersih bisa menjadi biaya penjualan sepeda sebesar $45 dikali demand dikurang unit cost priority shipment dikali demand yang tidak terpuaskan kapanpun shortage cost-nya terjadi. Jika distributor wholesale dipaksa untuk memenuhi demand yang tidak terpenuhi dengan membeli sepeda dari pengusaha untuk nilainya 35 ditambah satunya 35 ditambah biaya pengapalan gitu ya, biaya packingnya misalnya katakanlah $2 satu, maka biaya shortage yang tepat adalah 37, 35 tambah 2 gitu karena ada biaya tambahannya. Jika ada sebarang biaya yang dihubungkan dengan hilangnya keinginan tadi, goodwill sebentar. Coba kita cek dulu. Saya takut. Ini goodwill dalam accounting adanya. Hilangnya goodwill. Coba kita
aktiva tetap tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Itu. Jadi karena kegagalannya menghasilkan laba yang lebih tinggi gitu ya, maksudnya goodwill. Ya. Kegagalan perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi, jadi karena hilangnya kemampuan mencari laba, ya gitu bisa ditambahkan ke amount ini, ke jumlah ini. Distributor tidak tahu berapa demand untuk sepeda ini, yaitu demand D-nya adalah variabel random kalau sudah tidak tahu. Akan tetapi kebijakan inventory optimal bisa diperoleh kalau informasi mengenai distribusi probabilitas D-nya ada. Jadi misalkan PD dari D adalah PD sama dengan D, demand-nya ya. Dan diasumsikan PDD itu diketahui. Jadi untuk stokastik ini selalu tidak diketahui demand-nya, tapi paling tidak diketahui distribusi probabilitasnya. Sekarang kita summarize-kan model secara umum. Bahwa asumsi dari model itu pertama, setiap aplikasi melibatkan produk perishable tunggal. Kemudian aplikasi melibatkan periode waktunya juga tunggal karena produknya tidak bisa dijual lagi nantinya. Akan tetapi mungkin membuang sebarang unit dari produk yang tersisa di ujung periode. Bahkan bisa menerima salvage value untuk unit ini gitu. Jadi dihabiskan yang tersisa. Tidak apa-apa rugi, yang penting paling tidak ada tidak rugi 100% gitu, ada salvage value-nya. Kemudian tidak ada inventory awal sebelumnya. Satu-satunya keputusan yang dibuat adalah nilai dari dari Y, jumlah unit untuk order. Ya, bisa melalui pembelian, bisa juga dengan produksi. Sehingga bisa ditempatkan sebagai inventory di awal periode. Kemudian nomor 6, demand, permintaan untuk mengambil unit dari inventory dan menjualnya untuk tujuan lainnya selama periode itu adalah variabel random D. Akan tetapi distribusi probabilitasnya bisa kita ketahui. Setelah membuang pendapatan, jika demand-nya terpenuhi, karena demand ini adalah independen, tidak terikat dari keputusan Y, maka fungsi objektifnya adalah meminimumkan biaya total harapan, di mana komponen biayanya ada C, unit cost untuk purchase-nya, H holding, dan P adalah shortage cost. Analisis model. Sekarang keputusan pada nilai Y, jumlah inventory yang diperlukan bergantung pada distribusi probabilitas D. Lebih dari permintaan ekspektasi itu bisa kita pakai, tapi yang kurang dari maksimum possible demand harusnya. Timbal balik diperlukan antara satu, yaitu resiko cuma pendek waktunya sehingga adanya shortage cost, dan yang kedua resiko memiliki kelebihan gitu ya. Jadi bisa dikit, bisa kebanyakan gitulah kira-kira, yang menyebabkan ada biaya yang sia-sia, wasted cost. Biaya sia-sia aja mengorder dan menyimpan dan holding, mengkeep gitu ya, menyimpan unit yang kelebihan. Hal ini kita bisa lakukan dengan meminimumkan nilai ekspektasi dalam artian statistik dari jumlah biaya-biaya ini. Jadi minimum D, Y, D kalau D-nya kurang dari Y, artinya demand kurang dari yang mau dibeli. Kemudian Y jika demand-nya lebih dari sama dengan Y. Kemudian cost, biaya yang terjadi jika demand-nya D dan Y di stok adalah CY plus P max dan H max. Ya, ini bentuk cost-nya. Semuanya penjumlahan, jadi kita jumlahkan biaya-biayanya. Karena demand ini adalah variabel random dengan distribusi probabilitas PDD, biaya ini juga akan random. Expected-nya jadi rumusnya ini, expected value berarti ini tadi kita
sigmakan gitu ya. Kemudian CY-nya bisa keluar, ini tetap gitu karena D, ini juga tetap. Fungsi CY tadi bergantung pada distribusi probabilitas D. Karena ini sulit diselesaikan, apalagi kalau demand-nya beragam sepanjang nilai yang cukup besar gitu ya. Oleh karena itu dipakai random discrete, bukan pakai di random yang discrete, bukan yang continue. Makanya dia pakai nih sigma aja, bukan pakai integral gitu. Oleh karena itu, kecuali dinyatakan sebaliknya, continuous demand itu diasumsikan di sisa di akhir bab ini saja. Ini untuk continue, kalau dia untuk continue gitu ya, maka kita punya tau D nih, cumulative distribution function jadi CDF ya dari D. Ada fungsi densitas peluang kalau berhubungan dengan apa namanya? Berhubungan dengan variabel acak yang kontinu. Oke, berikutnya. Kalau sudah berhubungan dengan fungsi densitas peluang, ya berarti kita berhubungan dengan integral. Kalau sigma tadi berarti variabel random yang discrete. Gitu. Saat memilih kuantitas order Y, CDF atau cumulative distribution function, itu dari ini bentuk apa ya? C bukan ya? Ini bentuk Yunani, ini harus Greek ya, haruslah merupakan probabilitas dari shortage yang tidak akan terjadi sebelum periodenya berakhir. Seperti di bab sebelumnya, probabilitas ini diacu sebagai service level yang akan diberikan oleh kuantitas order. Expected cost-nya berarti E ya, rata-ratanya nih CY tahu ini. Dan ini C ini sendiri ada jabarannya nggak tadi? Ini ada rasanya tadi cost tadi ya ada. Ini cost tadi, ini cost kita. Kemudian dikali tau D ini. CY, kemudian C-nya keluar gitu, plus kemudian ini diselesaikan. Kita bisa nyatakan ini sebentuk, ini adalah sebagai LY. Gitu ya. LY adalah expected shortage plus holding cost gitu ya. Jadi biaya shortage plus holding cost. Jadi biaya shortage dan holding harapan. Jika penting mau dicari nilai Y, katakanlah Y 0 yang meminimumkan CY. Jadi meminimumkan dia selalu ada tanda untuk optimasi kan biasanya Y star gitu. Ini Y 0 untuk menandakan optimal. Pertama kita berikan jawaban dan kita akan tunjukkan derivation-nya atau turunannya bagaimana. Optimal quantity untuk order ini adalah memenuhi ini P min C, P plus H. H itu holding, P-nya adalah apa ini P? Ini unit cost under ordering jadi min C gitu ya. Kemudian P plus H adalah optimal service level, level layanan optimal, dan kuantitas order yang berhubungan dengannya yaitu Y0 itu bisa diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini secara aljabar dan memplot CDF dan akan mengidentifikasi Y0-nya secara grafis. Seperti itu. Jadi kita hitung dulu baru kita buat grafiknya. Untuk menginterpretasikan sisi kanan kendala, sisi kanan dari persamaan ini, pembilangnya bisa dianggap nih P pin C karena under ordering min C gitu ya, yaitu penurunan dalam profit yang dihasilkan dari gagalnya mengorder unit yang harus dijual selama periode itu, dan C plus H adalah unit cost over ordering. Jadi kalau under ordering berarti berkurang, kalau C plus H berarti over ordering. Jadi penurunan juga tetap, namanya over juga pasti turun, penurunan keuntungan, kurang juga penurunan keuntungan. Oleh karena itu dengan menotasikan biaya unit dari
under ordering dan over ordering, C under C cover, kita dapat nih. Optimal service levelnya C under plus C under plus C cover, C over. Ya. Bila demand memiliki distribusi uniform dan eksponensial, Excel template-nya ada sih sebenarnya disediakan gitu. Tapi kita bisa menghitung secara manual juga. Jika D diasumsikan adalah variabel random discrete memiliki kumulatif distribution function-nya ini tadi, karena discrete PDD, hasil yang serupa untuk kuantitas order optimal bisa kita peroleh. Cara khusus, kuantitas optimal untuk mengorder Y0 adalah integer terkecil sedemikian sehingga terpenuhi ini tadi. Harus lebih bahwa variabel randomnya. Nih, kalau kita lihat contoh nih. Nih tadi kita punya distribusi fungsi densitas peluangnya diberitahu seperti ini karena bentuk kontinu. Jadi CFD-nya berarti 0 sampai A gitu ya. Sampai batas A gitu. Ini fungsinya nih. Ya, turunkan aja, ini kan sederhana terhadap C ini. Ya. Untuk data tadi C-nya 20, P45 gitu kan, H-9, ya masukkan semua informasinya ke rumus memenuhi 1 min ini. Ini rumusnya. Itu sama dengan tapi ya. Ya. Ini tadi. Ya. 1 min E ini, oh sorry ini. Ya, ini hasil ini tadi, nih. Masukkan nilainya. Akan sama dengan P min C, C plus P min H ya, sorry. C plus, ingat ibu, C plus P min C, P plus H. P min C, P plus H. Itu masukkan rumusnya. Jadi dapat 0,6944. Dengan menggunakan logaritma asli ini bisa kamu cari deh. 11.800 gitu ya. Jadi catatan bahwa jumlah ini agak sedikit lebih dari demand yang diminta, yaitu 10.000. Ya. Kapanpun demand itu eksponensial dengan ekspektasi lambda, maka Y0 bisa diperoleh dari relasi ini. Min lambda ln C plus H per P plus H. Berikutnya, kita lihat model dengan level stok awal. Model yang tadi kita asumsikan tidak ada inventory inisial gitu ya. Kita nggak ada inisial. Nah, ada variasi. Sekarang kita punya kondisi seperti ini. Distributor itu mulai dengan 500 bicycle dulu sudah ada di tangan. Bagaimana stok ini mempengaruhi kebijakan inventory optimal. Dalam istilah yang lebih umum, misalkan level stok inisialnya diberikan dengan X. Kita teruskan. Dan misalkan stok level stok awalnya adalah X tadi, misalnya di contoh ini 500. Dan keputusannya untuk dibuat adalah nilai Y, level inventory setelah penambahan order atau produksi sebanyak unit tambahan.
Jadi Y min X adalah yang mau kita order. Sehingga jumlah yang tersedia yaitu Y adalah stok yang udah ada ditambah jumlah yang diorder Y dikurang X. Persamaan biaya yang diberikan sebelumnya tetap identik sama kecuali suku yang sebelumnya yaitu CY. CY-nya bukan cuma CY, tapi berubah menjadi Y-nya adalah Y min X. Gitu ya. Sehingga meminimumkan biaya ekspektasinya adalah ini. Sama tapi C min Y. Nih. Kendala Y lebih dari sama dengan X itu harus juga ditambah karena level inventory setelah lalu lupa definisi. Mengisi kembali, menambah. Setelah kita nambah, jadi inventory level Y setelah menambahnya, menambah ini tadi, menambah stok tadi itu tidak boleh kurang dari inventory asal. Level inventory asal nggak boleh kurang dari itu. Gitu ya. Jadi kebijakan inventory optimalnya adalah jika X kurang dari Y0, order Y0 min X akan membawa kita ke level inventory sampai ke Y0. Kalau X-nya lebih dari sama dengan Y0 berarti tidak perlu order gitu. Di mana Y0 harus memenuhi yang ini tadi, rumusnya tetap yang itu. Jadi dalam contoh bicycle, jika ada 500 sepeda di tangan, kebijakan optimalnya adalah membawa level inventory-nya naik sampai ke 11.856 sepeda. Yang secara tidak langsung artinya mengorder 11.356 tambahan. Jadi dikurangi gitu ya. Ya, ini kan ada 500, ini kurang ini, ada 11 ini. Dengan kata lain, jika ada 12.000 sepeda sudah tersedia di tangan, ya kebijakannya apa? Nggak usah lagi order karena cuma tadi setelah dihitung cuma 11.000, tapi kita udah ada di tangan 12.000 sepedanya. Ngapain order lagi gitu? Kecuali cuma 500 tadi, berarti kita harus nambah 11.000 untuk mengorder kebijakan optimalnya. Ya. Ini ada beberapa derivation ya dari optimal policy. Nggak tahu deh apakah perlu kalian Ibu jelasin, kayaknya diikuti aja. Ini ada G, misalnya GY-nya. Ini untuk menghasilkan optimal policy yang tahu tadi. Ini untuk yang ini. Kemudian dicari. Nggak perlu, nggak akan ada pembuktian, tapi harus dipelajari aja. Siapa tahu Ibu minta malah buktikan gitu. Urutan-urutan. Kalau yang dulu-dulu sih latihannya Ibu selalu minta urutannya bagaimana menyelesaikan ini gitu. Ini gitu kan, mudah semua ini diselesaikan. Nih, baca aja deh sendiri. Sangat jelas ini. C konstan, C min P negatif, kemudian kita masuk ke integral, ada turunan kedua, fungsi konveks nih. Kalau fungsi konveks syaratnya harus ini nih. Turunan kedua fungsi konveks itu bentuknya seperti ini kalau dalam dua variabel terbuka ke atas. Kalau seperti ini fungsi konkav. Gitu ya, jadi lebih dari 0 turunan keduanya kalau pengujian kemonotonan dan kecekungannya itu harus lebih dari 0 gitu. Untuk dia dikatakan fungsi konveks. Kemudian negatif. Ini kan grafiknya selalu seperti ini, fungsi konveks. Jadi grafik GY untuk stokastik single period model yang periode tunggal. Jadi GY itu harus ditunjukkan di 19.8. Jadi kebijakan optimalnya ini. Kalau X kurang dari Y0, berarti order ini akan membawa kita tadi ini tadi yang asalnya tadi. Hasilnya tadi. Yang sudah kita lihat contoh soalnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ada model kalau biayanya non-linear. Kalau tadi ada initial inventory, ada tidak gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau biayanya non-linear.
Hasil yang serupa untuk model ini bisa diperoleh kalau cost-nya itu cost holding dan shortage-nya tidak linier. Jadi notasinya ini HY min D, kalau ini 0 ini kan tidak linier gitu ya. Karena variabel kali variabel. H-nya adalah fungsi matematik nih. Jadi H ini fungsi matematis H Y min D gitu ya. Tapi tidak harus linier. Shortage cost-nya juga sama P. Jadi ini fungsi HY min D dengan HP min D. Gitu ya. Jadi biaya total harapannya, biaya harapan totalnya ini sama yang kayak tadi, berubah dia harus kayak gini, bukan CY saja, bukan ini. Dengan X adalah jumlah yang ada di tangan ya. Yang ini yang ada sudah memiliki inventory di tangan gitu ya. Initial inventory. LY itu adalah shortage ekspektasi ditambah biaya shortage ditambah holding ekspektasinya, jadi LY notasinya. Ininya. Ini ya yang ini. Bila biaya ekspektasi totalnya bisa kita tulis seperti ini jadinya ya kan. Bentuknya sederhana padahal asalnya ke sini. Tuh. Kebijakan optimal diperoleh dengan meminimumkan ekspresi ini dengan batasan Y lebih dari sama dengan X, yakni ini minimumkan ini tadi, tambahin kita mau minimumkan. Kenapa minimumkan? Sekali lagi karena kita mau meminimumkan biaya. Jika LY adalah strictly convex, ya adalah syarat cukupnya untuk menyatakan bahwa biaya shortage dan holdingnya adalah convex dan ini lebih dari 0. Maka kebijakan kita adalah jika X kurang dari Y0 berarti order juga sama, lebih dari 0 tidak order. Mana Y-nya berubah jadi gini bentuknya. DLY per DY, DLY DY plus C. Ya, Y0-nya adalah nilai yang memenuhi bentuk ini. Kemudian kalau tadi yang non-linear, sekarang kalau periode model dengan periode tunggal juga, tapi punya setup cost. Jadi macam-macam kondisinya. Ada yang punya initial inventory, kemudian kalau cost-nya non-linear, dan sekarang gimana kalau kita punya setup cost. Jadi di contoh sepeda tadi yang sebelumnya, tadi kan dibilang setup cost-nya diabaikan karena si distribusi manufacturer yang menjual tanpa ada biaya setup. Nah sekarang kalau ada biaya setup nih 800 gitu ya. Seharusnya dimasukkan juga dalam analisis model. Jadi setup cost ini dimasukkan itu biasanya bisa menyebabkan perubahan di hasil yang tadi dibahas. Secara umum biaya setup itu notasinya K ya kan. Untuk mulainya biaya shortage dan holding itu diasumsikan linier. Sekarang kita kembali lagi ke linier bukan non linier. Jadi efeknya ini seperti ini saja nih LY kita jadi tetap yang ini tadi PH gitu ya. Ini shortage dan ini holding gitu. Jadi biaya total biaya expected totalnya adalah dengan membawa inventory level inventory naik hingga ke Y, yaitu rumusnya K C min Y ini yang tadi ditambah K karena kita punya setup cost kalau Y lebih dari X dan LX saja kalau dia Y sama dengan X. Catatan nih, CY min LY itu sama dengan biaya harapan. Adalah biaya harapan yang sama. Yang dia anggap di bahasan sebelumnya. Kalau setup cost-nya dihilangkan. Gitu ya. Jika CY plus LY itu diambil sebagai fungsi Y, maka akan muncul di gambar 1919 nih. CY plus LY-nya nih. Ini kan ada setup cost-nya.
Kita definisikan S sebagai nilai dari Y yang meminimumkan CY plus LY. Dan definisikan S sebagai nilai terkecil dari Y, di mana CS ditambah LS, gitu. Kalau kita tambahkan semua adalah K plus nih LS-nya CS plus LS, gitu ya. Kita ubah gitu ya S-nya. Oops, sorry. Bentar. Oke. Jadi ini kita bisa lihat bahwa jika X lebih dari S, nih, S besar ini, X-nya lebih dari S ini, maka K plus C Y plus L Y itu akan lebih dari CX plus LX. Itu semua Y lebih dari X. Sehingga kalau boleh kita buat rumus yang ini tadi, ini itu pasti lebih dari LX. Kalau dia Y-nya lebih dari X. Sisi kiri dari ini sisi kirinya, menunjukkan biaya total expected atau harapan dari mengorder Y min X untuk membawa level inventory naik sehingga jadi Y. Dan sisi kanan dari pertidaksamaan ini menunjukkan biaya total ekspektasi kalau tidak ada order, tidak mengorder. Oleh karena itu kebijakan optimalnya mengindikasikan X-nya harus lebih dari S. Jadi tidak order. Ya. Kalau di antara ini bentuknya jadi seperti ini. Ini kembali yang tadi, sekali lagi tidak ada order yang lebih murah. Yang less expensive berarti yang murah daripada ngorder. Tidak ada order yang lebih murah gitu daripada ngorder. Jadi kita lihat ini beragam kondisi maksudnya ya. Ini pertama kalau X-nya lebih dari S, kalau X-nya antara S dengan S, kemudian kalau X-nya kurang dari S, dari gambar nih. Jadi S yang ini S besar. Kalau dia lebih dari S, kalau dia kurang dari S, dan kalau dia di antara S kecil dan S besar si X-nya. Jadi kalau X-nya lebih dari S, gitu kita lihat ini. Nah, berarti X-nya di sini gitu, tidak order. Kalau di antara ini juga tidak order. Tuh. Kalau dia kurang dari ini, nah, adalah ini rumusnya tadi sama. Baca aja nih. Biaya minimumnya terjadi dengan membawa level inventory hingga ke S. Kebijakan inventory optimalnya akan menjadi seperti ini. Kalau X kurang dari S, berarti S min X adalah akan membawa inventory, level inventory naik hingga ke S besar. Dan kalau lebih dari sama dengan S, kita tidak perlu order. Nilainya tetap yang ini, value nilai dari S-nya, mengikuti distribusi ini. Dan S adalah nilai terkecil yang memenuhi ekspresi ini. CS plus LS plus K nih. Hati-hati dengan S kecil dan S besar. Bila permintaan memiliki distribusi uniform dan eksponensial, ini ada Excel template yang ini nggak usah di ini ada si Excel template-nya. Tapi ibu nggak ada di buku, nggak ketemu di buku Lieberman. Nanti ibu lihat cek. Kebijakan yang demikian itu dinamakan SS policy, ya namanya. Karena parameternya S kecil dan S besar. Yang memiliki penggunaan yang besar di industri. Kalau mau tertarik untuk
membaca, menelitinya. Ini ada example, contoh masih masalah sepeda tadi, kita dari dapat kan 11.859, tapi ada biaya setup nih, C-nya masih tetap sama ini, maka S-nya kita bisa peroleh dari ini 20S plus ini rumusan yang tadi ya nih. Ini rumusannya masukkan semua ini. Gimana cara nyarinya? Ini kan mudah integralnya gitu. Ini kan terhadap DC, berarti ini kan satu variabel aja, ini satu variabel juga mudah menyelesaikannya. Ini integralnya bukan integral yang rumit, cuma angkanya aja ribu-ribu, puluh ribu. Kita masukkan semuanya jadi seperti ini. Selesaikan. Ini cek sendiri. Cek sendiri. Karenanya kebijakan optimal itu membawa level inventory naik hingga 11.800. Jadi jika jumlah yang ada di tangan itu kurang dari 10.000. Jadi kalau jumlah di tangannya kurang dari 10.000 bisa mengorder kalau kita naik sampai ke 11.800 gitu. Kalau enggak usah order gitu. Ya. Ini kalau distribusinya eksponensial, ini baca jadi sendiri. Nonlinear cost. Ini sama, ini tinggal tambahan sedikit aja. Ini kita lihat aja dikit ini sekali lewat. Ya, kalau solusi, kalau distribusi demand-nya eksponensial, kalau berbentuk eksponen seperti ini. Kalau tidak punya setup, berarti kita buat seperti ini 1 min sama dengan ini, jadi S-nya bisa kita cari ya. Ini bisa dicari ya pakai apa ini? Pakai log ya, pakai sifat log, logaritma asli atau len gitu, sehingga jadi gini. Coba cari sendiri ini. Nanti Ibu minta pula nyari sendiri. Ini harus seperti ini. Untuk sebarang Y bentuknya jadi seperti ini. Ini bentuk ini sama yang seperti yang tadi. C plus HY gitu ya. Kita evaluasi CY plus LY ini di titik Y sama dengan S dan Y sama dengan S besar juga tadi sama seperti di gambar 19.9. Jadi bisa ini atau ini disederhanakan. Meskipun persamaan akhir ini tidak memiliki solusi bentuk tertutup, kita bisa selesaikan secara numerik pakai solusi analitik aproksimasi, pakai delta, berarti S min S perubahannya. Jadi E ini bisa kita ubah seperti ini. Dan alpha delta itu cukup dekat ke 0. E pangkat alpha delta bisa di-expand, bisa diperluas pakai deret Taylor. Kalau udah berbicara numerik, berarti kita pakai ekspansi deret Taylor. Ya, nih bentuknya nih. Pakai turunan, kalau turunan pertama ini kita tidak pakai turunan, kita pakai pangkatnya yang naik. Kuadrat, ini berarti kan 2 faktorial, nanti akan ada 3 faktorial, 6 berarti, dan seterusnya. Apakah ini dan ini dan ini karena 2 round zero, jadi dipakai quadratic term saja, jadi cukup sampai kuadratik. Jadi kalau dari bentuk ini diselesaikan, disederhanakan jadinya gini. Kalau kita gunakan aproksimasi ini untuk contoh bicycle tadi, berarti deltanya adalah 1206 yang cukup dekat dengan nilai eksaknya 1182. Ya. Model dengan nonlinear cost ini tadi. Jadi modelnya adalah punya X-nya kurang dari S, berarti order S min X akan membawa naik level inventory-nya hingga ke S. Kalau lebih kita nggak perlu order. Dengan S adalah nilai dari Y yang memenuhi C plus D, LY, DY sama dengan 0. Dan S adalah jumlah atau nilai terkecil yang memenuhi ekspresi ini. Oke. Ini beberapa referensi, Ibu minta kalian coba pelajari latihan yang ada di sini. Coba Ibu share buku. Coba Ibu buka dulu bukunya.
buku Hiller Lieberman-nya ya. Coba kerjakan beberapa latihan ini. Enggak di buku sih. Yang ini ya. Untuk yang lain. Men. Oke, ini kelihatan ya. Ini kan ada stochastic single. Ini kan ada beberapa latihannya. Conclusion, inventory problems. Coba dilihat beberapa. Coba diselesaikan. Ini sampai 7 ya. Ya, karena 8 nggak ada. Jadi ini menandakan subbabnya. Ini 19.6, 5 dan 6. Coba selesaikan. Karena ibu kan baru ngajar 5 dan 6 saja. Ini 5. Ini ada berapa soal ini? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, sampai 6. Ini kan ada beberapa item yang ABCD. Nah, bagi-bagi aja. Setiap orang satu soal aja. Ibu kasih waktu sampai malam ini. Besok dikumpulkan, nanti ibu buat rumahnya di e-learning untuk dikumpulkan. Tulis tangan aja di scan. Jadi 19.5 dan 6. Jadi ABC ini jangan semuanya orang kerjain. Satu-satu aja nggak apa-apa. Mudah juga. Yang mudah kebetulan dapat mudah ya alhamdulillah. Urutannya berdasarkan DPNA ya. DPNA-nya udah tahu, udah ada. Ibu belum share ya, nanti ibu share DPNA inventory-nya. Ya. Ada pertanyaan mengenai soal ini? Soal di buku Hiller Lieberman. Semua punya kan bukunya Ibu Siska, rasanya udah share. Jadi soalnya dikerjakan aja sesuai dengan urutan pada DPNA. Yang dapat soal cuma teori ya beruntunglah dia. Rezekinya gitu. Ditulis tangan boleh, diketik boleh. Yang penting dikerjakan sesuai dengan soal. Tidak usah banyak-banyak, satu-satu aja. Kalau ternyata kurang dari jumlah orangnya, berarti balik lagi ke nomor satunya. Kalau ternyata kurang ya. Ada berapa sih kuliah inventory ini? Cek dulu. Coba ibu cek inventory MK. Nanti ibu share di grup. Oh, ibu belum ini ya. Ibu belum download. Coba ibu cek. Simak. Sebentar. Oke. Mulai loading. Mahasiswa inventory. Ada 52 orang ya, berarti ada 52 soal. Jadi dihitung saja betul-betul ada berapa banyak soal semuanya. Diurutkan sesuai dengan DPNA. Kalau ternyata kurang soalnya, kembali lagi ke soal nomor 1. Gitu aja, jangan mengerjakan soal orang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan mengenai soal. Bahasannya sesuaikan aja dengan bahasan stokastik yang kemarin dan stokastik untuk perishable yang hari ini. Itu latihan hari ini. Ditulis tangan atau diketik boleh, terserah Anda. Ya. Oke, sebentar sebelum ibu tutup kita masukkan dulu ini inventory DPNA-nya. Maaf Bu, mau nanya. Untuk pop quiznya nanti malam tetap ada atau gimana Bu? Ada lah, ada, pasti ada. Pop quiz itu hanya tidak ada kalau kuis, kalau UAS. Nah, selain itu ada terus.
Ya, yang mau ngerjain kerjain, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu kan ya. Sekali lagi Bu bilang itu hanya latihan saja. Oke. Oke, sekarang kita ambil gambar. Jadi latihannya ini dikirimkan besok paling lambat pukul 8 ya pagi. Oke, Ibu tutup kuliah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.